Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sikap santun. Sederhananya, sikap santun selalu berbarengan dengan kata sopan, bukan? Sopan itu apa sih sebenarnya? Ibu akan menjelaskannya sedikit mengenai sikap santun seperti apa yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ke depannya. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapannya dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat Ibu simpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun yang sebagaimana tertuang dalam hadis berikut ini. An Ibnu Abbas anna Nabiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil asyajil asriya inna fika haslataini yuhibbuhumallahul hilma wal haya'a. Artinya sebagai berikut. Nah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asyad Al-Asari bahwa sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sikap santun dan malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sikap santun menjadi sangat penting dalam kehidupan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain jika menunjukkan sikap santun. Orang lain akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun. Misalnya, kita menyapa teman dengan mengucapkan Assalamualaikum sambil tersenyum, menghormati kakak kelas dan menyayangi kakak kelas dengan cara peduli kepada mereka. Itu bisa salah satu contoh kita bersikap santun di sekolah. Juga bisa dengan cara mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak atau ibu guru dan staf tata usaha, bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika perilaku tersebut kalian lakukan, sungguh akan tercipta kehidupan sekolah yang aman, damai, dan membahagiakan. Jadi suasana belajar kita itu akan menjadi nyaman dan juga proses pembelajaran akan lebih masuk dalam pikiran kalian dan juga meningkatkan prestasi kalian. Seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya adalah dengan cara bertutur kata santun kepada keduanya. Misalnya ada orang tua lagi marah, jangan kalian lawan dengan cara kalian bertutur kata yang kasar. Nah, seperti itu. Terlebih lagi seorang ibu, sungguh jasanya tak bernilai. Mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Begitu pula dengan seorang ayah, bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Ingatlah ya anak-anak ya, bahwa kerelaan atau ridho Allah itu merupakan ridho orang tua. Oleh karena itu, sikap santun harus kita tunjukkan untuk menghormati keduanya. Jika di rumah ibu akan bertanya, apakah di rumahmu ada pembantu?
Tidak, Bu. Nah, jika ada haruslah kita hormati. Karena seorang pembantu juga adalah seorang manusia. Mungkin dari berikut ini akan Ibu terangkan mengenai kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan pembantunya. Yaitu cerita dari Anas bin Malik, merupakan seorang perawi hadis terkenal. Anas telah menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ia bercerita kepada kawan-kawannya dengan kesungguhan hati. Kawan-kawanku, sungguh selama 10 tahun menjadi pembantu beliau, aku diperlakukan dengan amat baik. Anas pun melanjutkan ceritanya. Rasulullah SAW tidak pernah berkata hus kepadaku. Beliau juga tidak pernah sekalipun membentakku dengan perkataan, "Hai Anas, mengapa engkau berbuat begini dan mengapa tidak berbuat begitu?" Subhanallah, sungguh mulia akhlak Rasulullah kepada pembantunya atau pelayannya yang bernama Anas bin Malik tersebut. Kisah ini Ibu dapat dari kitab Sahih Muslim. Nah, dari Rasulullah SAW sendiri saja menyontohkan bagaimana cara kita bersikap sopan santun kepada siapapun. Tidak peduli jabatan, tidak peduli harta. Sikap santun harus kita lakukan kepada siapapun dan dimanapun. Sikap santun dan sopan juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di dalam masyarakat. Kita kan sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga dekat rumah kita. Khusus kepada tetangga, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memuliakan mereka. Ketika keluarga kita sedang kesusahan, tetanggalah yang akan membantu kita. Kita hormati serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga. Jangan kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan kotor. Namun ada kalanya kan kita bersikap sopan, namun orang lain tidak bersikap sopan kepada kita. Itu jangan diambil hati. Selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban kita bersikap santun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang akan Ibu bacakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wattuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, teman, kerabat, keluarga, bapak atau ibu guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Berkata dan berperilaku santun kepada mereka akan membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Ibaratnya sedang bercermin, ketika kita tersenyum, maka bayangan yang ada di cermin akan tersenyum kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cemberut, maka bayangan yang ada di cermin juga akan cemberut kepada kita. Sejatinya, kalau kita bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
Sebaliknya, ketika kita bersikap buruk kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Perbuatan santun ini, jika kalian tidak menemukan orang yang bisa berbuat santun kepada kalian, orang yang bertutur sapa dengan kalian, menyapalah lebih dulu terhadap teman kalian ketika kalian bertemu. Jadilah salah satu orang yang menjalankan sikap santun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak peristiwa perkelahian dipicu oleh perkataan kotor dan saling menghina. Jika ada orang mengejek dan menghina kita, sebaiknya kita menahan diri. Kita sikapi dengan bijaksana, sabar, dan penuh kehati-hatian. Jika kita terpancing oleh amarah, kita sendiri yang akan rugi. Hidup menjadi tidak nyaman, khawatir, dan gelisah akan menghampiri kita. Kali ini Ibu akan membacakan mengenai manfaat yang bisa kita peroleh dari bersikap santun terhadap lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun ini akan menjadikan kita disenangi oleh orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain dalam lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkan olehnya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesan. Yang terakhir yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa yang telah Ibu terangkan dalam hadis di atas tadi. Nah, setelah Ibu jelaskan mengenai sikap santun terhadap lingkungan sekitar, coba kamu sebutkan apa saja manfaat dari bersikap santun yang didapatkan dari memahami surah Al-Baqarah mengenai sikap santun tadi. Saya Bu. Nah, silahkan Galuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Menurut saya manfaatnya yaitu yang pertama mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan kita mudah disenangi orang lain sehingga dalam kehidupan mudah bergaul dengan orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Sikap santun dapat menjadikan kita disenangi oleh orang sekitar kita dan dapat membantu kesuksesan kita karena sikap kita yang santun terhadap orang lain. Yang ketiga, juga yang terakhir yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW. Oh, bagus, benar jawabannya. Lanjut, Ibu pengen bertanya lagi. Contoh apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan di sekolah yang mencerminkan sikap santun? Baik Bu, saya akan mencoba menjawab lagi. Silakan. Nah, misalnya bisa dengan memberi salam jika bertemu dengan teman, juga bisa dengan cara jika bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua dengan cara menundukkan kepala. Bagus. Baiklah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga materi kita hari ini dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap santunlah terhadap teman, orang tua, mau dia juga teman-temanmu yang misalnya masih muda. Jangan disepelekan seperti itu. Bersikap santun ini perlu pembiasaan dari kita secara dini, dengan cara pengen keluar izin dulu kepada orang tua, salam dulu, bisa dengan cara seperti itu. Karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dapat menjadi amal baik bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu tutup. Sekian, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.